Ngumpul sama teman-teman kolektormu, ngobrolin soal jam. Bersihin, service, maintain jam tanganmu. Terus organize, taruh satu-satu di winder jam kamu. Atau enggak, scour the whole internet untuk mencari jam yang kamu incer. Ya, ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh avid collector jam tangan ya. Sama seperti hobis lain, mungkin di koleksi lainnya. Tapi itu adalah the fun parts of watch collecting. Tapi untuk hari ini, kita nggak akan bahas lebih lanjut soal itu. Yang kita mau bahas kali ini adalah facets of watch collecting yang mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, itu integral banget to watch collecting. Nah, itu tidak lain tidak bukan adalah the weight. Mungkin kalau kamu udah top 1% of the world, the weight-nya kelasnya lebih dewa ya. Mungkin the weight-nya maksudnya adalah waiting for a unique piece. Tapi kalau ya kayak saya, kita orang biasa gitu ya, yang lebih relate, kalau ngomongin soal the weight adalah mungkin waiting dari authorized dealer ya, to write down your name on their wait list untuk dapetin jam-jam yang kamu incer. Undoubtedly, ini one of the more controversial facet of watch collecting ya. Lebih kayak love-hate relationship, tapi mungkin more hate daripada love ya. Tapi fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah dengan adanya wait list, artinya ada more demand over supply, yang bikin harga-harga jam tangan yang kamu udah ada di koleksi itu bisa melambung atau at least maintain. At least sampai kemarin ini ya, tapi di video kali ini kita nggak akan ngomongin soal harga-harga jam. Kalau kalian interested mau ngomongin soal harga-harga jam yang lagi downtrend, terus fabricated, limited supply of watches, bisa kalian komen di bawah, kita akan bahas di video berikutnya. Kenapa more hate dari watch community? Dikala ada yang seneng harga koleksinya makin tinggi, ada juga yang sedih karena belum kesampaian dapat giliran purchase wishlist-nya, karena harganya makin melambung, unreachable. Karena sistem waitlist ini membuat harga beberapa merek seperti Rolex, Patek, AP, go many times over retail, yang membuat harga tersebut menjadi overpriced. Apalagi untuk lifelong collector of the brand ya, maksudnya adalah OG collector sebelum barang-barang ini harganya went crazy, yang which is mereka adalah real target market dari brand tersebut. Contohnya di akhir 2021 ya, Daytona Panda itu harganya bisa sampai 800 juta. Padahal kalau di saat itu retail mungkin belum di bawah 250 juta ya. Nah, itu kan gila gitu. Harga jam segitu itu udah kayak harga jam Patek ya. Ya, which is bukan target marketnya jam Rolex karena Patek di atasnya. Tapi sebenarnya sah-sah aja karena namanya juga open market ya. Kalau ada duitnya ya ada yang rela menyogokkan uang untuk sebegitu besar ya, itu adalah marketnya. Tapi orang-orang seperti ini pun kalau mau beli di MSRP tetap harus waitlist ya. Nah, the next question becomes, apakah waitlist ini memang benar-benar ada? Karena sebagian orang kekeh ya, bahwa waitlist ini hanya fantasi belaka. Karena ada yang udah bertahun-tahun, mungkin sampai 10 tahun, taruh nama di waitlist. Sampai sekarang, atau sampai modelnya pun udah discontinued, masih belum dapat panggilan juga. Udah taruh di beberapa authorized dealer berbeda, udah ke manufacturer's official boutique, udah ke AD di negara-negara lain, sampai ke kota-kota terpencil pun, mau ke ujung dunia manapun. Tapi kalau kamu nyarinya yang special dial, special material, unique piece, atau special edition. Contoh-contohnya kayak Rolex yang baru keluar yang Yachtmaster Titanium, Le Mans Daytona, Nautilus Tiffany Dials, AP Royal Oaks. Ya, jangan harap mungkin bisa dikabari ya. Mungkin kalau mau beli MSRP, opsi berikutnya adalah waitlist dengan bundling. Dengan cara ini, kita membeli bundling dari campuran hot item dengan slow moving units, pelan-pelan bundling sampai have enough client credentials or VIP status untuk beli special or limited edition item, bundling dengan even slower moving, wildly more expensive units. And this is what the ADs refer to sebagai build relationship atau customer history. Tapi cara ini bukannya without fault ya. Ada juga beberapa AD nakal yang meng-abuse sistem bundling ini. Seperti earlier this year, ada satu AD namanya Shrif & Co, a San Francisco-based authorized dealer, dituntut oleh kliennya Mr. Ali Razai karena setelah building purchasing portfolio lebih dari US 220.000 atas promise AD-nya ya, dia bakal dapet jam incarannya. Sebuah Patek Philippe Nautilus 5980 1R. Tapi yang terjadi adalah Patek Philippe restructure worldwide distribution network-nya sehingga terjadi cut dari 30% network sellernya. Dan sialnya, store-nya mereka sebagai Patek Philippe AD pun kena cut. Alhasil, tidak dapat come through their end of the deal untuk menjual PP Nautilus yang sudah dipromise ke kliennya. Tapi alih-alih menjelaskan klien situasi yang terjadi dan memberi solusi, mereka malah menjebak kliennya untuk membeli lebih banyak lagi unit lain. Sampai akhirnya klien frustrasi dan menuntut store tersebut
ganti rugi sebesar USD 500.000. Although this case is thankfully the exception rather than the norm, tidak terpungkiri bahwa this kind of method carries a greater risk of you already spending the money, an exorbitant amount even, without a full guarantee kamu bakal dapat jam yang kamu mau dari waitlist kamu. Unless kamu adalah the few fortunate souls yang have the patience, the connection, the network untuk ambil rute ini, mungkin kamu better off beli dari Grey Market Route aja yang pasti-pasti, cepet dan no ribet, albeit buying with price above the MSRP. Tapi, for those lucky few that have the means, the network, and the time to be an authorized dealer exemplary clientele, you know you've been on the receiving end of the call, hearing the watch you've waitlisted for is ready for collection. Despite this not being your first time hearing the good news, every time you welcome the 80s call, it always feel like the first, but always better than the last. Comparable seperti menang jackpot atau lotre. John Mayer dan Ed Sheeran di latest Hodinkee Talking Watches ada nyenggol soal the wait ini. So that was like it was a good like 2.5 years waiting for that. And that's what I quite like sometimes about the wait lists on things. You know, you order something and like this piece unique. Like if this was a wait, you know, I wait for it and you know it's coming and you get excited about it. It's not just like, hey, can I have it? And it arrives the next day. I enjoy the wait. I love the wait. I wouldn't have thought that I would think that when I was younger, but the wait is part of the ownership. When it's in the queue and you know you'll get a call at some point, it's a fun way to live because you get it, you slice the box open, you go, oh, there it is, put it on, and you kind of miss the moments when you were waiting for it because you know it's sort of over. Pasti pernah dengar quote-quote seperti the best things in life are worth waiting for. Patience is a virtue. Andy Warhol sendiri juga pernah menyebut, the idea of waiting for something makes it more exciting. Imagine for a second, one day you get a call from sales associate dari AD yang sering kali kamu visit, belanja, dan silaturahmi. Kalian sudah sering gift-giftan pas hari raya. Kenalnya udah sampai manggil, hey bro, udah tahu nama anak masing-masing. Terakhir kamu visit ke AD kamu, ingetin lagi ke SE-nya soal Rolex GMT Pepsi dengan Meteorite Dial yang udah berbulan-bulan jadi incaran kamu. Nah, di hari itu, teleponnya persis seminggu setelah di-remind, kamu dapat telepon bahwa jamnya will arrive in a few days. Terus kamu diminta untuk set waktu untuk come ke AD buat complete the purchase. For a watch collector, probably milestones yang lebih rewarding daripada knowing you got the watch you've waitlisted for itu nggak banyak. Selain daripada keseruan nunggu itu, jika kamu telah mendapatkan panggilan dari AD-mu, pasti ada satu rasa kebanggaan dan eksklusivitas. Nah, sentimen-sentimen seperti ini nih yang di-share dan di-enjoy oleh John Mayer dan Ed Sheeran mengenai the novelty of waiting for a watch you truly desire. Ya, itu kan orang-orang seperti mereka ya. Mau naruh nama di AD manapun, udah dengar nama mereka, itu AD pasti berlomba-lomba untuk dapetin mereka agar jadi frequenter atau regular di tempat mereka. Kalau kita orang-orang biasa, belum tentu segampang itu. 10 tahun naruh nama pun belum tentu ada satu kali dipanggil. Ya wajar ya kalau orang-orang kayak mereka excited nulis namanya di waitlist. Karena ya pasti emang dapet, cuma tinggal nunggu waktu aja. Nah kalau kalian mikirnya sepemikiran kayak gini, valid banget. Kalau kamu datang ke butik atau AD, minta nama kamu dimasukin ke waitlist, ada yang suruh isi formulir kertas. Kalau di Rolex butik, ada juga formulirnya online, isi via iPad ya. Ini harusnya official list dong. Tapi ada dealer yang ngomong, list ini hanya untuk nunda di inevitable aja, bahwa ya kita nggak akan dapet. Karena the real list itu ada di kepala sales associate-nya itu sendiri. Orang-orang yang mereka inget beli, bukan untuk ngeflip, atau mungkin pernah ada interaksi yang memorable. Ada satu YouTuber yang bikin testimoni tahun lalu, bahwa dia berhasil purchase jam yang dia incar dari Rolex AD tanpa purchase history, atau prior interaction initially dengan sales associate di AD itu. Dan total hanya butuh 3 minggu. Sampai dia dapat ngebeli Rolex GMT Steel Pepsi on a Jubilee. Dia masuk ke salah satu AD dan memberanikan diri untuk kenal dengan sales associates-nya, ngobrol, dan kebetulan SE-nya tertarik dengan jam yang dia pakai saat itu, sebuah Casio ya. Dan dia pikir dia pakai jam itu malah bakal dipandang sebelah mata. Tapi yang ada malah itu jadi batu loncatan untuk ngobrol lebih dalam lagi soal jam tangan. Dan sebelum dia pergi di pertemuan pertama itu, SE-nya suruh mampir lagi next time, suruh bawa koleksi Moonswatch-nya. Karena kebetulan si SE belum pernah lihat real physical Moonswatch. Datanglah dia 2 minggu lagi, kemudian bawa koleksinya, termasuk Moonswatch yang diminta. Dia datang unannounced, trying his luck, bahkan dengan ekspektasi mungkin si SE udah lupa dia itu siapa. Nah, pas di welcome sama SE-nya, bukan hanya si SE-nya nginget, tapi mereka juga sempat ngobrol lagi selama 1 jam, sampai akhirnya
si SE nanya dia, kamu tertarik jam apa aja? Dia pun nggak nyangka si SE ada nanya gini. Tapi dia juga nggak berharap banyak. Karena baru kenal 2 minggu ya, sejak mereka interaksi. Tapi dia tetaplah kasih tahu SE-nya jam-jam yang dia suka. Ya mostly Rolex Steel Sports ya. Sempat positive thinking dia abis itu. Mungkin dia pikir ada kesempatan untuk dapetin jam yang dia mau. Tapi ya realistisnya mungkin bisa waktunya 6 bulan sampai 1 tahun. Nggak disangka-sangka beberapa hari aja lewat. Terus dia dapet telepon, nomornya nggak dikenal nih. Nah, ternyata pas diangkat, itu SE-nya. Dia nelpon untuk undang dia ke AD, karena ada barang menarik untuk dia. Nah, excited dong, datanglah dia beberapa hari kemudian. Dan di depan dia, dibawalah Rolex GMT Pepsi Stainless Steel yang dia cari-cari. Expectedly, dia rush with emotion, accomplishment, loss for words. Intinya senang banget, apalagi bisa beli jam ini di harga retail. Jadi, testimoni ini tuh menunjukkan bahwa dapat di waitlist ini, mungkin bukan cuma hanya untuk John Mayers and Ed Sheerans of the world yang ada kesempatan kayak gini. Menurut dia, kebanyakan dari kita mungkin udah tahu nggak mungkin dapet ya. Jadi nggak even coba untuk ngobrol dengan AD-nya. Obviously, the star need to align perfectly buat things fall into play. Tapi kalau kita try to get our feet wet, bermaksud baik, jangan mulai ngomong kita mau nyari jam-jam yang harganya above retail, yang populer. Mungkin kita mulai dari niat networking, masih ada slim chance untuk dapetin barang yang kita mau di harga retail. Apalagi semakin kesini nih, semakin Rolex, Patek, AP, market softening up, dan harga secondary marketnya mulai turun balik lagi menuju retail. Chance untuk bisa flipping semakin dikit. Jadi jam-jam yang tadinya harus waitlist, mulai bermunculan jadi available lagi. Bisa jadi the wait akan balik lagi seperti dulu ya, menjadi exception instead of the norm. Hanya untuk jam-jam yang super special, yang productionnya benar-benar in limited quantity, in rare materials, high complications, or fancy factory settings. Jadi hanya untuk itu-itu aja mungkin. Sepertinya makin kesini, untuk beli jam-jam yang kamu incer di harga MSRP di authorized dealer, instead of having to look for one in gray market at a markup ya, kemungkinan dapat jam-jam seperti ini lebih tinggi. Tapi kalau dipikir-pikir, upon losing the weight though, prices of watches in your collection will come down and adjust. The one that is laughing the most are the real watch aficionados. The one that doesn't care about prices. The true OG of watch collecting sebelum market jam disaturate oleh flipper dan speculators. The one that fell in love with watches. Still, even after the bubble burst. And the one that keeps buying and collecting watches no matter the market situation, because it's their hobbies. Nah, jadi menurut kalian gimana? Lebih suka the excitement of the wait, atau lebih prefer pengen beli langsung di MSRP langsung ada? Tapi apapun yang terjadi, kita semua di sini tahu the one that is having the real last laugh adalah the watch manufacturers itu sendiri. Karena regardless of the situation, they are laughing all the way to the bank. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video kita berikutnya. See you!